Bersama Fransiadi di sini, kali ini saya akan membuat 3D Gold Effect atau efek emas berkilau. Langsung saja, kita mulai membuat new layer, klik File, New, kita atur ukurannya, width-nya 1600 pixel, height-nya 800 pixel, dan resolusinya saya perbesar menjadi 200 pixel. Kita tulis saja di sini nama layernya, lembar kerja kita, misalkan Gold Effect. Klik OK. Nah, supaya efeknya itu kelihatan, kita ubah lembar putih ini menjadi berwarna hitam background-nya. Caranya, klik Edit, lalu pilih Fill, dan ganti pada kontennya menjadi black atau hitam. Sip, that's right. Langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah tulisan di sini ya. Terserah tulisannya apa saja. Misalkan di sini saya akan buat font dengan Times New Roman. Lalu bold, dan ukuran nanti kita sesuaikan dan tentukan warnanya di sini, pastikan berwarna putih saja. Dan pastikan untuk RGB-nya 255, oke? Lalu misalkan di sini saya akan klik Supreme. Nah, kalau sudah kita perbesar, tekan Shift dan Alt atau Alt pada keyboard, tahan lalu kita perbesar supaya hasilnya presisi. Yap, klik OK. Kita kasih ke middle, tekan Ctrl, klik background-nya, lalu kita pilih bagian center dan juga center. Nah, maka posisinya akan di bagian tengah. Untuk membuat efek emas berkilau, saya membutuhkan dua layer. Layer yang pertama sudah ada, lalu saya akan copy. Caranya adalah kita bisa klik kanan di sini, lalu duplicate layer. Atau untuk shortcut-nya kita bisa tekan Ctrl plus J. Nah, maka akan muncul langsung copy layer. Supaya tidak tertukar, kita rename di sini, double klik di bagian sini. Misalkan di sini kita buat Supreme Master. Nah, dengan demikian sudah ada dua layer tulisan atau font. Kita fokus di layer masternya di sini ya, Supreme Master. Pertama, kita akan ubah, kita tambahkan layer efeknya di sini. Langkah 1, kita gunakan gradient overlay. Tugas di sini adalah kita membuat yang namanya efek gradasi berwarna emas. Di bagian sini, gradient, tinggal klik saja. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini, yaitu kotak dialog gradasi editor ya. Di bagian bawah, di sini sudah ada toolbar untuk warna hitam dan putih. Kita akan ganti. Di bagian di sini ada color stop-nya. Kita double klik di sini, kita masuk ke palet warna. Nah, pada bagian ini cari ya warna emas. Bagusnya sih pakai color palette ya. Kita bisa menggunakan di sini ya. Kita bisa menggunakan kodenya di sini untuk color palette. Tapi setidaknya bawa warna emas sekitar di sini ya. Nah, pada bagian ini kita pilih warna emas yang lebih muda. Misalkan di sini ya, kurang lebih. Oke. Yap. Oke. Lalu pada color stop sebelah kanan, di sini kita klik kanan, lalu kita pilih warna emas yang lebih tua. Kurang lebih di sekitar sini ya. Nah, perhatikan supaya gradasinya itu agak lebih kelihatan di sini ya. Good. Oke. Kita tinggal atur-atur saja, misalkan kurang cerah, kurang gelap, atur saja di bagian ini. Kalau dirasa cukup, di bagian sini kita rename menjadi misalkan efek emas. Kita save dengan klik new di sini, karena kita akan menggunakan beberapa kali untuk efek emboss-nya dan juga stroke-nya. Kalau sudah yakin, tinggal klik OK. Langkah selanjutnya adalah bagian style. Ya, kita gunakan yang reflected. Nah, pastikan refleksinya kelihatan sehingga gradasinya warna emas mudanya bagian tengah. Oke? Untuk bagian gradient overlay sudah selesai. Kita masuk ke bagian bevel. Kita berikan efek tonjolan ya atau emboss. Untuk stylenya tetap inner bevel. Untuk tekniknya supaya lebih kelihatan kita gunakan chisel hard. Boleh juga menggunakan chisel soft, gak apa-apa. Tapi di sini saya akan coba buat chisel hardnya di sini. Oke, maka akan muncul di sini dia agak lebih menonjol efeknya. Selanjutnya fokus di bagian shading, di bagian gloss contournya di sini. Kita gunakan efeknya di sini adalah efek shadingnya double ring. Ya, warnanya akan berubah seperti itu, tapi tidak masalah, pertahankan saja. Lalu jangan lupa klik untuk blendednya lebih rapi, anti-alias. Ini fungsinya adalah untuk smoothing. Lalu untuk highlight mode-nya, pertahankan screen dengan opacity 75, shadow mode-nya multiply, dan opacity-nya 75 juga. Lantas, kita akan bermain di bagian size-nya. Perhatikan baik-baik, kita geser sebelah kanan. Dia akan mulai berubah.
Nah, warna emasnya, efek emasnya sudah mulai kelihatan. Tapi lihat bagian tengah setiap huruf ya, ini masih kasar. Tinggal tambahkan soften saja untuk blendednya, tapi jangan terlalu banyak. Misalkan kita kasih 2. Nah, kasih 2 aja udah halus ya. Oke, bagian ini juga sudah selesai. Ini efek emas cerahnya udah kelihatan, tetapi untuk berkilaunya itu belum. Maka pada bagian inner glow, nah tugas kita di sini adalah membuat sedikit agak lebih cerah begitu. Untuk blend mode-nya, karena kita akan blended warna, gunakan modusnya itu menggunakan multiply. Oke. Lalu kita fokus pada bagian warna di sini. Ya, ini warnanya terlalu kuning. Kita ubah supaya muncul agak emas. Kita gunakan di sini warna orange agak merah ya, seperti ini. Oke. Nah, lantas kita bermain di size-nya. Perhatikan baik-baik. Nah, jangan terlalu banyak juga. Nah, sudah kelihatan? Nah, di sini sudah berkilau. Seperti emas betulan ya. Realis. Oke. Oke, segini cukup ya. Kita juga bisa bermain di opacity di sini. Misalkan terlalu cerah atau bagaimana ya. Kita bisa bermain di opacity sini. Ya, segini sudah cukup ya. Oke, pada bagian ini kita sudah selesai. Langsung klik OK. Nah, tugas selanjutnya, kalau sampai sini juga sebetulnya sudah mulai dapat 3D-nya gitu ya. Tapi kita akan tambah sedikit stroke pada bagian layer utama atau sprite di sini ya. Nah, klik layernya, kita tambah juga efek layernya di sini. Kita fokus di bagian stroke. Stroke itu fungsinya adalah untuk memberikan efek kepada setiap dinding hurufnya, bagian samping ya, bagian luar. Kita fokus di bagian stroke-nya, di bagian color, fill type di sini, kita ubah juga menjadi gradient. Nah, gradient ini kita pilih menggunakan gradasi yang tadi kita sudah buat, efek mask di sini, oke? Maka dia akan tampak lebih seperti ada cahaya. Lalu, untuk stylenya di sini, kita bisa menggunakan linear atau reflected juga nggak apa-apa. Terserah mau pakai yang mana, ya sesuai selera kita. Kita coba size-nya di sini, kita tambah. Kalau kita tambah seperti ini besar sekali ya. Nah, seperti itu. Tapi kita hanya butuh dinding yang lebih sempit saja. Tidak usah terlalu banyak. Misalkan kasih aja 4 gitu kan. Atau misalkan kasih 6. Nah, itu seperti itu ya. Oke, ini agak belum pas gitu kan. Maka di bagian bevel-nya, untuk stroke-nya juga kita tambah bevel di sini. Nah, di bagian bevel ini, nah stylenya jangan menggunakan inner bevel. Tapi di sini menggunakan, karena tadi stroke ya, kita menggunakan stroke emboss. Nah, maka dia akan lebih menyerupai emas juga di sini ya. Smoothingnya kita bisa menggunakan chisel hard juga. Nah, lalu kita akan bermain di sini apa namanya depth-nya ya, depth-nya berapa gitu ya, supaya dia agak lebih kena gitu 3D-nya ya. Nah, efek emasnya kelihatan. Oke, ya. Kalau sudah serasa ini cukup, tidak apa-apa. Tapi kalau kita ingin menambahkan sedikit apa namanya shadow atau outer glow-nya di sini nggak apa-apa. Misalkan di sini kita tambah ya untuk shadow-nya itu kita gunakan warna yang tadi ya yang sedikit merah, orange kemerah-merahan gitu ya. Nah, di sini kita bisa bermain di size. Nah, ini akan lebih tampak seperti dia itu terang bercahaya, tapi jangan terlalu banyak. Misalkan kita kasih aja 25 ya. Nah, ini udah kelihatan. Nah, setelah itu selesai, tinggal klik OK. Langkah terakhir supaya lebih kelihatan berkilau, kita tambahkan efek kilau cahaya atau dengan menggunakan rendering. Ada dua cara. Pertama, ya, kita coba tambah dulu layernya. Cara yang pertama, cara satu, kita bisa menggunakan filter dan juga bisa menggunakan render. Tapi di sini, untuk render biasanya saya menggunakan kalau efeknya cuma satu. Kalau berulang kali itu agak lama prosesnya. Lebih cepat kita menggunakan brush. Brush tool ini, tinggal kita ganti di bagian atas ini, kita cari yang namanya brushnya itu cross hatch. Nanti bentuknya akan seperti cross. Nah, misalkan kalau saya perbesar di sini, nah bentuknya akan seperti ini silang untuk membuat efek kilau. Nah, lalu opacity di sini ya kurangi saja misalkan sedikit. Nah, seperti itu ya. Kalau dirasa ini masih apa namanya terlalu kecil, kita tambah saja size-nya di sini. Nah, mungkin ini cukup ya segini ya. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah kita menentukan terang cahaya. Kalau kita lepas di sini dalam pegangan kita mouse ini dan kita klik yang namanya ALT, maka dia akan berubah menjadi pipet warna. Nah, tugas kita di sini adalah mencari warna yang paling terang untuk efek cahaya. Misalkan saya gunakan warna yang bagian ini. Klik saja. Nah, dia udah sudah mendapatkan satu sampel. Tinggal kita terapkan di sini. Nah, kita menempatkan cahayanya di mana.
Ini kita atur-atur saja. Misalkan saya akan mulai dari S ya. S misalkan saya tambahkan di bagian sini. Oke. Nah, ini akan muncul efek cahayanya. Lalu mungkin U-nya saya akan tambahkan di sini. Oke. Bagian P-nya mungkin di bagian kepala di sini. Di R misalkan saya tambah pada bagian sini mungkin ya. Agak beda. Untuk E kita tambahkan bagian ini. Oke, untuk M misalkan kita bisa tambah di pojokan sini. Dan untuk E terakhir mungkin bisa kita tambahkan di bagian sini. Nah, selesai sudah. Subprime ya. Selamat mencoba, pasti bisa. See you next time pada tutorial berikutnya.